Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Prabowo Subianto, di mana beliau sebagai Menhan saat ini, Menteri Pertahanan, dan juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, di mana Pak Prabowo ini salah satu tokoh yang diunggulkan untuk maju di 2024 selain Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kehadiran Prabowo Subianto ini sebenarnya tidak asing lagi dalam percaturan Pilpres, teman, karena beberapa kali Pak Prabowo ini maju sebagai kandidat calon presiden maupun wakil presiden. Pernah Pak Prabowo itu maju bersama Megawati Soekarno Putri. Nah, ini pernah maju sebagai calon wakil presiden. Pak Prabowo juga pernah menjadi calon presiden yang waktu itu berdampingan dengan Hatta Rajasa. Kemudian Pak Prabowo juga pernah maju sebagai calon presiden berdampingan dengan Sandiaga Uno. Nah, ini teman, kalau Pak Prabowo maju lagi keempat kalinya, berarti ini memecah rekor, teman, Pak Prabowo sebagai calon presiden. Dan mungkin juga Pak Prabowo ini menang ataupun kalah di 2024. Nah, ini menarik untuk kita bahas, dan ada satu hal yang cukup menarik lagi, teman, ya. Pak Prabowo ini dipuji oleh Kepala BIN, yaitu Budi Gunawan, yang memuji Pak Prabowo Subianto yang katanya auranya sudah mendapatkan aura dari Pak Jokowi. Itu artinya bahwa Kepala BIN ini seolah mengendorse atau memberikan pesan bahwa Pak Prabowo ini layak menjadi presiden, dan ini dikritik oleh publik, teman-teman. Tidak seharusnya Kepala BIN ini menyampaikan pidato politik, teman-teman, terkait calon presiden, karena namanya BIN ini Badan Intelijen Negara di bawah Presiden. Jadi apapun yang dipunyai data oleh BIN itu dilaporkan ke Presiden. Jadi tidak perlu berbicara politik di publik. Inilah yang dikritik untuk Kepala BIN kita, yaitu Budi Gunawan. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari kompas.com. Manuver tak pantas Kepala BIN endorse Prabowo. Gerindra girang, Nasdem Demokrat meradang. Sinyal dukungan elektoral jelang pemilu 2024 semakin liar. Teranyar, Badan Intelijen Negara BIN ikut campur dalam urusan ini setelah Kepala BIN Budi Gunawan menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah mendapatkan sebagian aura dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Budi dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa 21 Maret 2023. Budi menyinggung bagaimana Prabowo semakin sering bersama Presiden Jokowi akhir-akhir ini. Beberapa kali Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah gurunya, guru beliau. Ujar Budi Gunawan sebagaimana dilansir dari dokumentasi video dari tim Prabowo Subianto. Dalam acara yang sama, Prabowo duduk bersebelahan dengan Jokowi. Pada akhirnya hari ini kita juga menjumpai beliau berdua di sini. Seluruhnya mulai melihat ada aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo, kata Budi Gunawan disambut tawa riuh dan tepuk tangan para hadirin. Jokowi sebagai presiden juga tertawa terbahak-bahak hingga tampak baunya terguncang pelan. Sementara itu Prabowo secara spontan langsung mengatupkan tangan dan membuat gerakan seperti sembah ke arah Jokowi. Budi Gunawan lantas mendoakan agar Prabowo selalu sehat dan sukses menghadapi pemilu 2024. Ini bukan kali pertama Budi Gunawan dalam kapasitasnya sebagai Kepala BIN mencampuri urusan elektoral wabil khusus dengan Prabowo Subianto. Hal serupa pernah dia sampaikan saat memberikan sambutan pada peresmian Asrama Mahasiswa Nusantara di Surabaya, Jawa Timur pada 29 November 2022. Budi Gunawan saat itu menyinggung bahwa Prabowo mendekati ciri fisik pemimpin yang sesuai kriteria Jokowi, memiliki kerutan di wajah yang dianggap bukti memikirkan rakyat. Kita semua menangkap pesan dari Pak Jokowi tentang kerutan di dahi untuk menjadi ukuran kriteria pemimpin masa depan, ujar Budi Gunawan. Maka kami semua memperhatikan semua dari tadi kerutan tersebut 100% identik dengan Pak Prabowo saat ini. Tinggal warna rambut saja perlu penyesuaian Bapak. Lanjut dia menyinggung ucapan Jokowi bahwa kriteria penerusnya berambut putih.
Kita doakan semoga beliau mendapat jalan baik, petuah kebaikan dari Pak Jokowi untuk akan lebih cemerlang lagi ke depan. Tambah Budi Gunawan. Sejauh ini Prabowo belum dideklarasikan sebagai bakal capres oleh partai politik manapun kecuali Gerindra. Namun sulit dimungkiri ex Danjen Kopassus itu bakal mencoba pertarungannya untuk ketiga kalinya berturut pada 2024 menilik elektabilitasnya yang masih 3 besar. Sementara itu partai-partai politik yang membentuk poros oposisi pada pemilu 2024 meradang. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meminta Budi Gunawan tahu diri. Setiap orang terikat dengan institusi yang dia wakili untuk kemudian orang-orang sadar posisi bahwasannya setiap jabatan itu harus bebas nilai, tutur Willy pada Rabu 22 Maret 2023. Willy mewajarkan referensi atau pilihan politik seseorang. Namun sebagai pejabat publik, lebih baik Budi Gunawan tahu posisinya dan menahan diri dengan tidak turut berkomentar. Masing-masing sebagai warga negara punya referensi sah-sah saja, tapi yang tidak boleh adalah bagaimana masuk dalam arus ini pencapresan, kata Willy. Sementara itu, koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menganggap semua warga negara berhak menjadi capres tanpa mendapatkan dukungan dari presiden yang sedang berkuasa. Sebab konstitusi telah memberikan arahan, pengusungan capres-capres ditentukan oleh parpol, bukan kemauan dari presiden sebelumnya. Janganlah ada upaya cekal-mencekal, apalagi berupaya merampas parpol yang memajukan capres-capres yang tidak sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu, kata Herzaki. Dalam kondisi seperti itu, hanya Gerindra yang girang, meskipun pernyataan Budi syarat masalah. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko, mengaku partainya memahami berbagai gestur politik berikut pujian yang dianggap sebagai dukungan tokoh-tokoh terhadap Prabowo untuk maju menjadi presiden 2024. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait manuver ya Kepala BIN yaitu Budi Gunawan yang memberikan sinyalnya itu adalah sebagai bentuk dukungan sinyal dukungan karena menyebut bahwa Prabowo itu sudah memiliki sebagian aura dari Jokowi. Itu artinya Budi Gunawan sudah masuk wilayah politik yang menjadi perbincangan publik. Harusnya itu tidak perlu dilakukan karena sekali lagi bahwa namanya BIN, Badan Intelijen Negara, itu bekerja secara senyap. Jadi tidak perlu dipublikasikan. Karena namanya intelijen itu kan mengawas-awasi. Memata-matai itu kan intelijen. Nah, tugas intelijen tidak perlu dipublikasikan ke masyarakat. Apalagi soal capres, ini kan soal politik. Dan ini sebaiknya tidak perlu disampaikan oleh Budi Gunawan. Karena apapun dokumen data yang dimiliki oleh BIN itu diserahkan kepada presiden. Jadi urusan politik biar diurusi oleh partai politik. Jadi pejabat publik, pejabat pemerintah jangan ikut-ikut berpolitik atau dukung-mendukung. Dan ini adalah sebenarnya sudah ada aturan teman bahwa namanya pejabat publik, namanya ASN itu harus bebas dari politik-politik seperti itu. Tetapi yaitu teman Budi Gunawan, kalau kita lihat Budi Gunawan itu dulu pernah menjadi ajudan dari Megawati Soekarno Putri. Budi Gunawan juga pernah diisukan dulu, diwacanakan untuk menjadi Kapolri, tetapi tidak jadi teman-teman Budi Gunawan. Akhirnya hari ini sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Tetapi saya pikir apa yang disampaikan Gerindra, apa yang disampaikan oleh Demokrat, apa yang disampaikan oleh partai-partai yang lain, ini saya pikir wajar menilai bahwa apa yang dilakukan Budi Gunawan ini sudah keluar dari real, keluar dari tugas pokok fungsinya sebagai Kepala BIN yang seharusnya tidak masuk dalam urusan politik. Karena urusan presiden, capres ini adalah wilayah politik. Dan BIN, Badan Intelijen Negara, ini sebaiknya tidak mengurusi hal yang seperti itu. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.